Mr. Su dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Today, we are going to discuss about news item. Hari ini kita akan membahas tentang news item, tapi sebelumnya, how are you today? I hope fine. Oke, materi hari ini adalah we discuss about the definitions of news item, and then generic structure, social function, and language feature. Dan tidak lupa juga nanti kita akan membahas dengan Mr. Su tentang the example of news item. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Check it out. Now let's come to the first discussions about definition. Kita masuk pada diskusi yang pertama. Definisi. What is news item? Apa itu news item? News item is the text which informs the readers about events of the day. And remember, the events are considered newsworthy or important. Atau dalam bahasa sederhananya, news item adalah teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang dianggap penting dan layak diberitakan. Dua kata kuncinya, penting dan layak diberitakan. Mudah dipahami tentang definisinya? Okay, because you are smart student. That's good. Discussion number 2, generic structure. Pembahasan yang kedua adalah tentang generic structure, yaitu susunan paragraf. Number 1, main event. Paragraf yang pertama disebut dengan main event. What is that? Paragraph that tell or inform to the readers about the highlight of the event. Paragraf yang menjelaskan kepada pembaca apa yang menjadi sorotan dan layak disampaikan sebagai berita kepada pembaca. That's paragraph number 1, main event. Okay? Main event. Second paragraph or paragraph number 2 we call elaboration. Paragraf kedua dalam news item kita sebut dengan elaborasi. It tell the background of the event about what, where, when, why, who, and how it happened. Jadi elaborasi adalah paragraf yang menjelaskan tentang latar belakang dari sebuah kejadian. Tentang apa, di mana kejadiannya, kapan terjadi, mengapa bisa terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana kejadian tersebut. Okay? And paragraph number 3 or the third paragraph, resource atau source, sumber. It tells the opinion of the expert, witnesses, and a comment from people involved. Jadi paragraf ketiga kita sebut dengan resource atau sumber, menjelaskan tentang pendapat para ahli atau para saksi atau komentar orang-orang yang terlibat pada kejadian tersebut. Okay? Do you understand? Okay, very good. Now, social function informs the readers about newsworthy or important events. Jadi social function-nya adalah menginformasikan kejadian yang dianggap penting dan layak diberitakan. Dianggap penting dan layak diberitakan. Oke? That's good. Dan kemudian bagaimana dengan unsur kebahasaannya? Language feature-nya ada 4, ada 4. Number 1, using simple past tense. Pertama adalah menggunakan kalimat lampau, tenses lampau. Yang kemudian, number 2, using saying verb atau kata kerja yang berhubungan dengan percakapan, ungkapan percakapan. Contohnya respon, merespon, say, mengatakan, answer, menjawab, tell, menjelaskan, dan seterusnya. And number 3, using action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Contohnya drive, mengendarai, move, berpindah, cross, menyeberang, take, mengambil atau mengantarkan, dan seterusnya. Dan yang terakhir menggunakan adverb of time, adverb of place, or adverb of manner. Menggunakan kata keterangan, baik waktu, tempat, maupun cara. Itu adalah language feature-nya. Ada 4. Oke? Very good. Dan kita masuk pada pembahasan yang terakhir.
The example of news item text ada 4 paragraf, 4 paragraf. Judulnya adalah Pamekasan student win mathematics competition in Romania. Paragraf 1. Main event. Apa itu yang menjadi berita atau lain menjadi berita adalah Alisa Diva won gold medal from the international mathematics competition in Romania. Siapa yang mengangkat beritanya? Antara News. Yang lain menjadi berita adalah Alisa itu memenangkan lomba matematika tingkat internasional pada paragraf 1. What about paragraph 2 and paragraph 3 sebagai background, yaitu Alisa Diva studied hard to win the competition. Alisa mengatakan dia sudah belajar dengan giat untuk menangkan kompetisi dan menang. Di paragraf ketiga, Indonesia sent 10 students. Indonesia sudah mengirimkan 10 siswanya. 2006, 2010 ada juga Octavia dan Sohibul yang memenangkan lomba persis seperti Alisa Diva. Itu paragraf 2 dan 3 sebagai backgroundnya. Dan paragraf keempat kita sebut dengan source atau resource. Baik itu dari expert, ahli, maupun dari orang yang terlibat dan saksi yang ada. Di sini source-nya siapa? Pamekasan Region. Bupati Pamekasan mengatakan Diva giving good name to Indonesia and Pamekasan, bahwa Diva telah mengharumkan nama Indonesia dan juga Pamekasan. Then the example, mudah-mudahan bisa dipahami baik dari my event, background, dan source-nya. Mudah bukan? Mudah sekali. Oke, thank you very much. Terima kasih pada akhir video ini telah membersamai Mr. Su dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. See you, bye-bye.